Bapak sekalian, yang sekarang jadi perubahan itu terkait dengan itu pendekatan ya, pendekatan. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan visi misi tadi, dia sejalan dengan, jadi yang diharapkan adalah menyusun visi misi yang sejalan dengan pendekatan sekarang yang disebut dengan pendekatan pendekatan di pembelajaran mendalam dengan menggunakan 8 dimensi keilmuan. Ya, 8 apa itu? Kalau itu Bapak Ibu sudah lakukan, maka nantinya Katong bisa menggunakan pendekatan itu. Jadi lakukan dulu perubahan-perubahan itu. Jangan sampai Bapak Ibu saya punya. Karena saya kemarin bilang bahwa Katong melakukan penilaian kemarin di tahun-tahun kemarin itu hanya subjektif. Saya bilang begini, ada beberapa sekolah, Bapak Ibu punya KSP, ternyata KSP-nya ada, tapi dia belum tanda tangan. Itu sekarang masih bisa begitu. Ada dan jelas suara tanda tangan. Tapi kalau RPP pun demikian, banyak atau melakukan download saja, download saja. Tapi waktu pelaksanaan mengajar, saya menggunakan RPP itu dan kebanyakan itu, dan mengajar juga tidak menggunakan RPP. Maka di tahun ajaran ini, tahun ajaran baru itu, Katong harus melakukan perubahan itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Semoga nantinya kedua pembelajaran ini menayangkan apa yang nanti dong jelaskan, Bapak Ibu bisa memahami, lalu bisa melakukan ya yang disebut dengan mengaplikasikan. Lalu seterusnya pelaksanaan. Kalau Katong memahami, kalau bisa Katong melakukan aplikasi, tapi kalau Katong saya melakukan pelaksanaan, apa jadinya? Bisa paham Bapak sekalian? Nah, jadi setelah memahami, mengaplikasikan, lalu Katong kerjakan. Jangan sampai Katong tahu, tapi Katong tidak bisa kerjakan apa-apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pelatihan ini saya buka dengan resmi. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu arahan Ketua PGRI Cabang Telupi kepada Ibu Waodewau SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Kecamatan Telupi, yang kami hormati Bapak-bapak narasumber, fasilitator Pak Ilham dan Pak Jofri. Karena kami berpikir begini, kalau kita menunggu penimbasan dari sekolah yang mendapat bos kinerja, bukan kami mau pandang enteng atau mau meremehkan, tapi baik kalau ada penimbasan dari sekolah tersebut. Jadi tidak ada salahnya kalau kita guru mengetahui lebih awal gimana ya pembelajaran di dalam itu. Nanti penerapannya itu tergantung dari sekolah yang memang betul-betul sudah siap untuk menerapkan
menerapkan pembelajaran mendalam. Tidak dipaksakan untuk satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran mendalam itu. Tapi bagi sekolah yang siap, sudah jalankan. Itu pun tidak melanggar. Ya. Lalu yang berikutnya, nanti setelah kegiatan training ini dilaksanakan sebentar, mohon agar supaya Bapak Ibu perhatikan, karena ini terkait dengan media pembelajaran. Apalagi kita sekarang rame-rame ikut PPG. Karena begini, jangan cuma ikut PPG pada dia tunjangan saja. Selesai kegiatan PPG, nama suka luar, lulus, lalu tunjangan sudah apa? Lain, kembali ke masa lalu, cuek dengan pembelajaran. Tidak seperti itu lagi. Kita guru harus update dengan perkembangan zaman. Jadi mohon kiranya sebentar nanti diperhatikan. Kalau Bapak Ibu yang di sekolah ini sebentar nanti ada laptop ya, kan masing-masing ada Chromebook, ada laptop, bisa langsung. Ini ada sedikit koreksi. Memang benar Pak, kemarin itu undangannya harus disertai membawa laptop. Cuma pengurus tidak berpikir sampai ke arah. Jadi nanti rencana kami memang bukan hari ini saja. Nanti ada selanjutnya. Karena kegiatan terkait dengan pengembangan mutu ini, kalau cuma dilaksanakan 1 tahun 1 kali atau 1 semester 1 kali, percuma. Kita tidak akan dapat mutu pendidikan. Ya mungkin itu saja. Kami berharap agar supaya, karena para pengawas, untuk kami di PGRI mungkin dirantingkan ada 4 ranting. Ranting Pulau Wano, ranting Wailao, ranting Lopano, ranting Lopano yang di Yahulu dan Tetua. Sedangkan yang di Lava dan Wolu itu ranting Tonose. Ini semua lagi tidur nyenyak. Kami Pak Pengawas, kami di organisasi juga tidak bisa mengambil alih kegiatan di kecamatan karena memang difokuskan ke kegiatan yang programnya masuk di kegiatan. Ya itu saja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh kedua fasilitator. Yang pertama yaitu Bapak Idham Tehwayo SPD MPD dan Bapak Jupri S Mualo SPD. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu sudah tahu kepala sejenak pikiran kita bahwa hari ini kita akan dapat mengikuti materi yang akan disampaikan. Pusatkan pikiran,
Mentalitas lebih menyapa bumi dengan cahaya yang makmur. Embun meletes hidup di daunnya, menyegarkan hati, membangkitkan harapan. Pagi adalah awal yang penuh arti, langkah kecil menuju mimpi. Buku terbuka benar-benar, ilmu menunggu, mari jalan. Tak ada hari tanpa usaha, tak ada mimpi tanpa cita. Pagi ini aku berjanji belajar tekun dan menuju perubahan. Oke, Bapak Ibu, buka mata semua. Lihat jam tangan. Kemudian ketika Bapak Ibu juga hebat memahami tetapan yang dari Profil Nusa. Yang ketiga, memahami prinsip dan pengalaman belajar mendalam. Memahami asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yang terakhir, membuat desain perencanaan pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah buat RPP PE pasti sudah ada, punya bayangan pasti sudah, pegangan pasti sudah download di mana-mana pasti sudah ada teman-teman yang diri dari YouTube yang lain pasti sudah ada. Hari itu pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, beragam melalui integrasi pola pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang terurai melalui pengalaman belajar. Nah, ini pengalaman belajar ini memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan, itu pengalaman belajar. Ada prinsip, ada pengalaman. Ya, Ibu, ada prinsip pembelajaran itu. Jadi kalau orang berbicara tentang pembelajaran mendalam itu ada prinsip, ada pengalaman. Ada prinsip itu berarti berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan. Sedangkan pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Pak Ibu, ini kerangkanya. Ibu nggak ada saudara lihat itu. Saya jelaskan. Kira-kira kerja pembelajaran mendalam ini pertama, sebenarnya ada 4. Tadi saya lupa. Ada DPL, ada prinsip, ada pengalaman belajar, ada kerangka pembelajaran. Saya lupa. Ada 4 itu. Ibu ingat saya bikin berita dalam banyak lain. Ada 4 dalam proses pembelajaran mendalam. Ada DPL, namanya dimensi profil lulusan, prinsip, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nah, saya akan jelaskan satu persatu berikutnya. Yang di dalamnya ada pembelajaran mendalam. Pertama, dimensi profil lulusan. Kemarin itu ya kita kenal dengan P5, proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Sekarang dikenal dengan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan, ketakwaan terhadap Esa, kewarganegaraan. Jadi buat tambahnya ada perbedaannya di kolaborasi kabarnya sudah untuk proyek kemarin, kesehatan dan komunikasi. Tujuan daripada ini mata pelajaran yang kita ajarkan itu, kita harapkan ini siswa dapat ini. Yang kita harapkan dari setiap mata pelajaran dan dikenal dengan dimensi profil lulusan. Itu jangan pikir banyak-banyak lagi. Atau kemarin kita pikir ada proyek, sekarang ini atau harapkan nanti ada laporan pendidikan ya, tapi dalam proses. Kemudian ada prinsip, Bapak Ibu, prinsip. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan beragam. Kenapa berkesadaran, Bapak Ibu? Ketika kita mengajar, siswa harus benar-benar menyadari bahwa mata pelajaran ini berguna untuk kehidupannya atau tidak. Itu berkesadaran. Mata pelajaran ini apa yang kita pelajari dari mata pelajaran ini nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkesadaran bermakna.
mereka belajar, ketika siswa belajar, apa makna dari mata pelajaran ini yang mereka pelajari nanti? Itu maksudnya, kesadaran ada bermakna. Makna apakah bermakna atau enggak? Ketika belajar bahasa Indonesia, terkait dengan surat-surat menyurat atau surat laporan apa lagi itu, bermakna sih. Oh, bermakna ketika setelah saya lulus, ketika saya melamar saya menggunakan ini, bermakna. Ketika saya selesai lulus, saya belajar tentang cara menulis laporan ini. Oh, bisa bermakna. Kemudian yang terakhir mengembirakan, ada kesenangan tersendiri bagi siswa. Oh, ternyata bagusnya pelajaran ini akan bermanfaat. Ada kesenangan tersendiri. Bukan mengajar sama goyang-goyang dan segala macam. Tadi Pak Pengawas kan tidak ada itu. Maksud mengembirakan di sini ada kesenangan tersendiri bagi siswa. Oh, ternyata bagusnya belajar ini enak. Belajar ini mau bagaimana dengan belajar ini kita bisa ini kita sama nanti bisa ini. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau salah bersisir nanti mengembirakan tuh mau goyang-goyang terus. Oke, selanjutnya pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini, hebat ini ya. Nanti sahabatnya kalau menyusun RPP nanti kamu tidak lewat dari. Yang pasti tidak boleh buang. Sahabatnya kalau menyusun RPP nanti ini ada dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada kerangka pembelajaran. Ini sudah lupa. Apa nanti RPP nanti kalau saya jelaskan, kalau saya dulu sudah ada, kita tinggal jelaskan saja. Pasti sudah ada. Oh, Pak Beratus sudah download pasti semua kita. Berarti soalnya PPD dibilangnya suara adalah Bapak Ibu. Ada yang siapa yang belum? Pasti sama suara. Saya cuma menjelaskan saja. Baguslah. Kita sama-sama jelas. Apa tahukah saya menggunakan ChatGPT kan sama-sama kerja mau? Nah, itu malah dari keren. Oke. Coba saya akan diajar prompt. Bagaimana cara membuat RPP di Blaring dengan ini? Coba tinggal. Nah, Bapak Ibu tinggal dia udah jelas. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya mereka apa mati? Oke, Bapak Ibu selanjutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar sini sebagai proses yang dialami peserta di dalam pembelajaran yang ada dalam hal ini memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Pertama, ketika kita mengajar, si A mengajar mata pelajaran apa ya? Pelajarannya bahasa Inggris saya. Pelajaran IPS tentang garis lintang, garis bujur atau garis apa katulistiwa atau apa lagi iklim. Nah, pertama-tama ini memahami. Pertama-tama menjelaskan pemahaman terkait dengan iklim. Yang kita contoh-contoh iklim dan ini keadaan udara yang diambil dari suatu daerah dalam jangka waktu yang lama, perbedaan iklim dan cuaca gini. Ini jelaskan banyak sekali. Nah, itu masih dalam sebatas memahami. Mengajak siswa melihat, oh ternyata tidak iklim ini, oh iklim ini sepanjang musim. Kalau cuaca itu dalam jangka waktu tertentu, oh perbedaan bisa berbeda. Selanjutnya pada merefleksikan. Merefleksikan itu dengan cara bagaimana? Dong bisa langsung bisa pengamatan langsung melihat, oh ini cuaca ekstrim, nanti dong bisa berhubungan dengan BMKG, Badan yang meteorologi itu bisa berhubungan, bisa gunakan mitra, bisa observasi dan dong itu bisa tanya-tanya dong. Nah itu sudah mengaplikasikan. Nah, sama terus bisa membedakan, oh ternyata ini. Nah itu mengaplikasi, kemudian merefleksikan manfaat dari apa yang mereka pelajari terkait dengan iklim. Oh dengan adanya iklim ini, kata dari bahwa iklim ini keadaan udara yang diambil pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Itu iklim. Kalau cuaca berarti dalam jangka waktu yang singkat, selesai. Kita bisa manfaatnya, kita bisa lihat, oh iya, merefleksikan. Oh, punya pembelajaran apa yang perlu mereka pelajari. Itu merefleksikan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Kalau kata lanjut, ada yang mau ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan, kata diskusi. Oke, Bapak Ibu ada.
Ya mungkin dalam pembelajaran dan learning ini ya secara umum ya, ini karena akan diimplementasikan pada tahun 2025. Ketika kami mendengar penjelasan tadi, kami sangat mengharapkan mungkin sebelum kita masuk dalam pembuatan media atau aplikasi, kami harapkan mungkin kami ingin memahami sejauh mana lebih dalam tentang proses pembelajaran mendalam ini dulu. Karena ketika mungkin kita belum memahami sesungguhnya, berarti kita masuk ke media, itu juga mungkin bisa menjadi sebuah kekeliruan. Mungkin itu yang saya ingin harapkan. Terima kasih Pak Ina. Pertama atau minggu? Bangun pagi, apa lagi? Beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat. Makanya Bapak Ibu, kenapa munculnya kebiasaan Indonesia hebat? Pemerintah harus penelitian bahwa anak atau anak-anak sekarang ini lupa lebar main HP. Makanya harus ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Belum dia tidur lebih awal. Anak-anak itu berdoa, dibiasakan lu berdoa. Anak-anak itu mau datang terlalu bangun lebih awal. Makanya itu harus dibuat catatan buat kayak ada semacam rubrik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Balik-balik kelas harus cek setiap hari. Anak ini tidur jam berapa? Mana kamu tidur jam berapa? Cek. Kamu datang di jam berapa? Nah, cek. Kenapa kamu terlambat? Nanti kamu tadi malam kamu jam berapa? Itu dicek terus. 7 kebiasaan anak Indonesia itu nanti ada haknya dokumen-dokumen itu. Rubrik karena itu 3 di sisi, cek siswa. Tujuan daripada pemerintah buat ini untuk mengembangkan karakter peserta didik. Tujuannya untuk karakter. Ini masyarakat Indonesia ini dengan hadirnya teknologi, anak-anak tuh tumpang menghabis sampai tinggal malam. Kemudian anak-anak di sekolah tuh ketika mengajar anak sering ngantuk, sering sakit. Makanya ada makanan bergizi supaya anak tuh sehat. Iya, itu makanya ini membuat ini berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Lu lihat dulu, ternyata ketika mengajar anak sering begini, anak sering begini. Makanya munculnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu kalau untuk SMP nanti boleh bagi murid itu pakai perhatikan apa? Oke. Nanti bertanya. Kemudian prinsip tadi sudah ada DPR atau dimensi penelulusan ini. Tujuan daripada adanya dimensi penelulusan itu apa yang diharapkan pemerintah dalam hal ini dalam proses belajar dan mengajar. Kata harapkan siswa dapat seperti itu. Siswa punya prinsip karakter seperti itu. Betul. Memiliki keimanan ketakwaan kewarganegaraan dan mampu siswa mampu bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Itu yang diharapkan. Tapi mulanya kata harapkan siswa punya karakter seperti itu. Saya mau diundang ini kalau penilaian nasional cara pun di penilaian. Dan nanti ada materi satu kali kita merupakan sebenarnya. Tapi kalau mau ikut batul pelatihan ini, kalau mau batul pembelajaran mendalam ini sebenarnya harus 1 minggu. 1 minggu atau tidak? Ini sekolah kegiatan 1 minggu. Minimal 8 hari. Ya katanya sebagai pengajar saja, kata latihan 8 hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Gimana pertemuan perubahan sedikit tapi lewat LMS bukan kayak gini. LMS itu tetap kerja di situ untuk presentasi kata diskusi ada dalam LMS mungkin tapi nggak tahu. Oke, prinsip Bapak Ibu perhatikan. Prinsip belajar mendalam pertama berkesadaran ada kenyamanan peserta didik dalam belajar. Sesuatu proses ini kasih ada anak ada masalah kasih itu penting. Ketika kamu mengajar, kamu cek siswa mudah-mudahan begitu kan sih? Atau Bapak Ibu langsung mengajar? Cek dulu, perusahaan kita sudah dari rumah kan baru. Ada yang menurut pagi kan baru. Itu penting. Kemudian fokus, konsentrasi dan perhatian supaya Anda lebih fokus, konsentrasi
Kemudian kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, ingin tahu terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi itu berkesadaran. Anak-anak punya pengetahuan baru dari rumah, dari awal mereka bisa bawa ke dalam proses pembelajaran mulai. Kemudian bermakna, kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Jadi proses pembelajaran itu bermakna. Ketika kita kasih, lu dapatkan di kehidupan nyata atau enggak? Baik, gua ajar IPA tentang apa ya? Tentang IPS lah, tentang hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban. Pasti dia ada kan hak dan kewajiban. Nah, hak sebagai warga negara, hak hidup, hak apa, hak yang sampai bawa lu ke demokrasi, hak sebagai pemilih. Ada itu jelaskan situ. Dalam kehidupan nyata itu apa? Oh, ini kata hak, ini kata kewajiban. Itu bermakna, pembelajaran bermakna. Kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar dan terapi dalam konteks baru boleh. Yang tadi saya bilang mungkin sebenarnya di masyarakat atau di dalam kehidupan mereka membuat dalam pembelajaran. Pembelajaran seperti yang hayal yang juga penting. Kemudian menggembirakan di sini bukan main game-game, bukan main SBG kita loh. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi itu yang menggembirakan. Tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Tahu aha moment? Kayak kata ketika itu mengajar ada kepuasan tersendiri bagi siswa. Itu namanya aha moment. Setelah itu aha moment. Kemarin jadi perdebatan. Aha moment itu apa? Aha moment. Aha moment itu ternyata ketika kita mengajar ada kepuasan tersendiri bagi siswa. Itu namanya aha moment. Ketika siswa belajar, ya, mereka mengetahui hasil hal yang sangat bermanfaat. Ketika mereka dapatkan di masyarakat, namanya aha moment. Ada kepuasan itu ternyata betulnya, tapi belajar itu ternyata ada kan di situ. Namanya aha moment. Oke, lanjut. Ada yang mau sampaikan sebelum saya lanjut? Terlalu cepat. Pas. Oke, kan suara dasar pasti lu banyak di internet banyak itu. Jadi enggak besar saja karena kamu semasa nanti terakhir baru kamu kerja. Kemudian ada pengalaman belajar. Tadi sudah dimensi profil lulusan tadi sudah saya jelaskan. Ada prinsip sudah. Sekarang pengalaman belajar. Kan ada belajar mendalam kan ada IPATO, ada DPL, prinsip, pengalaman. Ini pengalaman. Pertama memahami. Tahap awal peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nah, kita kasih contoh. Pengetahuan esensial. Pengetahuan esensial ini pengetahuan inti yang paling inti yang menurut pengetahuan yang dia pelajari ketika dia sudah dapatkan dari pengalaman hidup atau dalam kehidupan nyata, dia bawa ke dalam proses pembelajaran. Itu namanya pengetahuan esensial. Kemudian pengetahuan aplikatif, dia sudah pernah mengaplikasikan. Ini bukan masalah aplikasi, kalau ini masih memahami. Dia sudah pernah mengaplikasikan, tetapi dalam proses pembelajaran masih dikategorikan memahami. Itu pengetahuan aplikatif. Contoh. Dalam muslim, orang muslim ini kan atau sering sholat anak-anak ini selalu sholat 5 waktu nih setiap hari. Ketika materi pembelajaran tentang sholat pasti atau pernah praktekkan lagi. Berarti juga masih mengaplikasikan masih ada tahap memahami. Itu contohnya. Ada praktek-praktek yang ibadah banyak Kristen juga begitu pernah ibadah. Ya, betul? Ketika dalam proses pembelajaran ada seperti itu. Itu masih memahami sebenarnya. Itu pengetahuan aplikatif. Sudah lakukan aplikasi di kehidupan, tapi ketika proses belajar masih dikategorikan memahami. Kemudian pengetahuan nilai dan karakter. Seperti nilai karakter yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat anak-anak punya karakter dari karakter awal, lalu punya karakter dari atau misalnya itu punya karakter orang ini orangnya seperti ini, orang ini seperti ini. Nah, itu bisa tahu. Atau anak ini
dia punya karakter cara pembelajarannya seperti ini. Memang gaya belajarnya seperti ini. Nah, itu bisa lihat. Itu memang masih tahap memahami. Kemudian mengaplikasikan. Mengaplikasikan pengalaman belajar menunjukkan akibat peserta didik mengaplikasikan pengetahuan kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Dari pengalaman memahami ini, mereka mengaplikasikan. Dari pengetahuan yang didapatkan ini, mereka mengaplikasikan. Contoh tadi ibadah, sholatlah. Nusul, memang melaksanakan praktek mengaplikasikan, tapi masih dalam tahap memahami itu masih dikatakan pengetahuan aplikatif. Setelah mereka memahami, mereka melakukan mengaplikasikan, mereka meningkatkan cara sholatnya yang benar seperti apa dalam kehidupan mereka. Oh, sholat ibadah begini sebenarnya harus dijelaskan begini, harus begini. Sholatnya teratur begini seperti ini. Nanti tadi, saya bilang garis-garis besar saja lewat ini supaya Bapak Ibu bisa paham. Dari pembelajaran mendalam itu ada DPL, ada prinsip, ada pengalaman, ada lingkungan belajar. Sudah apa toh? Nah, sekarang saatnya ada taksonomi berhubungan dengan taksonomi itu. Ada memahami taksonomi belum, ada taksonomi soal. Sekarang asesmen pada pembelajaran mendalam. Sama saja dengan asesmen kemarin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kira-kira Bapak Ibu, apa perbedaan antara asesmen sumatif dan asesmen formatif? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ada yang bisa disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Ibu Tamala. Ibu Tamala tuh, ini aku senior jadi. Senior dan masih harga itu. Dia senior itu. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan kepada kita. Nah, ini beta bukan sebagai wali kelas tapi guru agama. Yang tadi Bapak kasih mengenai simulasi tentang pengalaman belajar itu, kata paling memahami. Mungkin guru-guru lain sudah memahami tapi beta belum. Karena selama ini kata belum mendalami tentang pengalaman memahami tentang pengetahuan pengetahuan secara mendalam, belajar secara mendalam itu Pak. Jadi mungkin di saat ini Pak bisa lebih ini lagi untuk kata bisa mengetahui tentang pembelajaran secara mendalam itu Pak. Saya yang bisa kita sampaikan. Oke, bikin apa yang baik semua. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan Pak? Bagaimana kita kasih laki-laki? Laki-laki belum panas ya, kasih dia ke laki-laki. Laki-laki belum panas itu. Kalau dia panas itu lebih jahat. Ya Pak, terima kasih Pak Fasilitator dari negeri tercinta Teluti Teguah. Dalam hal ini sudah berpikir bahwa ini suatu motivasi yang sangat mendorong pendidikan ini pada level Indonesia khusus daerah Kabupaten Tengah dan Teluti atau rasa bagian kebetulan mau bisa lihat. Yang berikut Pak, kalau misalnya seperti yang Pak katakan tadi bahwa ini sudah pengalaman Pak. Sejak kurikulum 75 sampai saat ini memang ada pengembangan khusus, tapi secara mendalam kita belum memahami secara full. Lalu terinspirasi bahwa berkaitan dengan SD 81 itu menerima kinerja BOS itu, maka ini menjadi masukan saja Pak, menjadi masukan. Memang kita punya teman-teman guru itu sudah melakukan pendaftaran atau sosialisasi. Tetapi bagaimana pengembangan selanjutnya Pak? Tanpa ada kerjasama atau koordinasi lintas yang dilakukan oleh fasilitator nasional, provinsi, kabupaten, khusus ini, maka akan begitu saja Pak. Artinya dia bersolidasi dengan bos kinerja itu ada dia punya segudang
Misalnya contoh peralatan-peralatan, misalnya IPA, matematika, IPS dan segala macam. Tapi kalau misalnya tidak dikontrol dan tidak diasah dengan baik, maka di sekolah itu tidak menjadi bobot untuk sekolah-sekolah lain. Sebab kenapa demikian? Kita manusia terbatas. Contoh saja, parang. Kalau tidak digosok setiap hari, maka apa yang terjadi? Tidak tajam, Pak. Ini kata mutiara seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita 500 peserta untuk seluruh Indonesia. Lalu walaupun ada 5 dan masuk pengikuti 1 orang, alhamdulillah. Jadi biasanya yang akan nanti di jadi fasilitator di provinsi ini itu luar biasa Bapak Ibu. Punya penelitian luar biasa, ada instruktur, ada fasilitator, pembelajaran mendalam, masuk semua di dalam. Cuma pengikut saja yang di bawah. Jadi kita ada 1.730 lebih yang daftar, yang lolos itu hanya 500 Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Dan kesempatan pada saat lolos kita alhamdulillah karena bisa dibahas nanti kita punya guru-guru, punya saudara yang ada di sini. Ini surat resminya untuk terus pembahasan, sehingga Bapak Ibu ketika mungkin ada pertanyaan dari pengawas maupun yang tadi kan pengawas bilang yang bisa kasih materi itu orang yang itu, ya sekolah-sekolah yang ikut kegiatan. Jadi takutnya jangan sampai belum nanti pasti kan ada lisensi, jadi yang mau kasih bagisnya pada ada kegiatan yang Bapak Ibu langsung dari kementerian surat pembahasannya. Oke Ibu. Nanti di presensinya Ibu Bapak Ibu, nanti sudah ditaruh Bapak Ibu isi. Lalu Bapak Ibu masih ingat aku belajar lagi toh? Oke, mudah-mudahan. Lalu di proyeknya, kalau Bapak Ibu pakai pola PPP kan, PPP pasti kumpul. Lalu Bapak Ibu masih PPT, yang penting tidak terakhir saja. Langsung ke materi saja. Kalau Ibu jangan buat ada kegiatan loh. Dari sini kita memperkenalkan asemblar ini dulu, baru langsung ke demonstrasi dan prakteknya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bertanya asemblar ini itu apa? Apakah dia semacam portal atau semacam apa? Jadi asemblar ini merupakan portal edukasi yang dia menyiapkan media ajar itu berbasis 3 dimensi atau 2 dimensi atau dikenal dengan augmented reality. Kalau Bapak Ibu kalau pernah sebelumnya itu kalau dia tuh pembelajaran yang berpakai alat ketika siswa dia pakai itu, dia pakai lalu dia itu kayak nyata begitu. Ketika pembelajaran misalkan binatang-binatang, langsung dia pakaian dia lihat kayak binatang dia hidup begitu. Nah ini dia pengajiannya ini. Jadi dikembangkan sehingga bisa menggunakan HP, bisa menggunakan tanpa alat yang tadi itu. Oke, karena berkaitan dengan masalah yang pasti kita semua alami, yang pertama yaitu kita mau menyediakan media ajar pasti butuh pendanaan. Apalagi Bapak Ibu mau berbicara tentang kerangka manusia, harus butuh dana untuk beli kerangka manusia itu. Itu yang menjadi persoalan. Kalau mau menghadirkan yang ada uang, sekolah dan yang ada uang, akhirnya akan mulai simpang dengan masalah itu. Akhirnya atau mulai terangkan organ manusia ini begini yang tadinya harus dia nyata, tapi bentuk abstrak. Hanya pembelajaran itu dia mulai semangat. Siswa dia belajar semangat karena kadang saya menghadirkan alat peraga itu. Itu yang menjadi tantangan. Lalu kadang guru ini punya waktu begitu banyak untuk susun administrasi. Satu mau buat administrasinya, satu mau kembali ke rumah, pasti ada kegiatan. Sehingga hal yang harus kita siapkan supaya pembelajaran itu diaktif, tapi senaktif saja itu tadi. Masalah yang sering terjadi. Lalu Bapak Ibu dengan adanya portal asemblar ini bisa menjadi solusi buat masalah-masalah tadi. Karena di mana asemblar itu sudah menyiapkan
LKPD yang sudah ada di sana. Tinggal Bapak Ibu menggunakan saja. Jadi Bapak Ibu punya waktu yang tadi begitu banyak, sudah menghemat waktu. Nah, kemudian membuat aktivitas kelas itu lebih interaktif. Karena apa? Karena media yang tadinya dia abstrak bisa kita tunjukkan. Misalkan kita bicara dengan ekosistem, berarti kita menghadirkan ekosistem yang ada di dalam kelas. Misalnya nanti ada ikan, ada ini. Bisa tahu Bapak Ibu yang punya pelajaran IPA bisa menghadirkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem nanti ada ini dia ini tanpa atau media, siswa nanti merasa bosan. Sama halnya kayak tadi kan, kalau itu praktik boleh, nah seperti itu. Tapi kalau hanya ini nanti akan cepat sebenarnya bosan. Nah, kemudian di Assemblea ini ada yang namanya coding. Di coding ini di level di atas. Lalu membutuhkan siswa tidak memiliki keterampilan coding yang programnya, hanya dia kontrol saja, pindah-pindah saja. Nah, ini semua ada di Assemblea ini. Nanti kalau kamu lihat aplikasi ini hanya perkenalan saja. Oke, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat augmented reality itu seperti apa. Pakai Bluetooth, Bro. Pakai Bluetooth saya. Atau Bapak Ibu lihat saya tahu dia punya belajar apa? Tanpa dia punya suara. Yang penting dia gambarannya saja. Di belajar reality itu dia mempunyai seperti ini. Boleh. Oke, ini nanti portalnya ada basis web Bapak Ibu, nanti tampilan seperti ini. Jadi kita bisa membuat media ajar yang sederhana. Misalkan ini Juni, kita bisa menambahkan dia menganotasi keterangannya, siswa tinggal dia klik saja bagian-bagiannya itu. Nah, seperti itu. Tadi kan susah terlalu banyak yang lain. Apalagi ini pembelajaran mendalam namun bermakna tuh. Nah itu. Apalagi kayak misalkan bukan tidak ini nanti namanya apa, fungsinya untuk apa. Ya, presentasi saja. Oke, gimana itu? Mana tuh? Mantap. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hadirkan tanpa fisik juga. Bisa ada tapi artinya tidak ada itu dia akan menampilkan dia di atas meja siswa, akan berdiri di atas meja. Nanti saya tahu kita praktis. Oke, jadi Bapak Ibu yang tadinya membutuhkan biaya begitu besar, lalu kalau itu mau balik objek 3D-nya harus atau bayar begitu mahal, no? Atau bayangkan satu objek saya dalam 6 sampai 8 minggu itu bayar $2.000. Tapi saat ini itu diberi keringanan untuk kita karena menggunakan akun belajar ID. Jadi kalau saya akun belajar ID pun bisa, tapi dia batas 3G yang dikasih oleh Assemblea ini. Kita amat saja karena waktu kita, karena lebih banyak yang pelajaran mendalam yang jatuh makmumi. Oke ini Bapak Ibu, karena Kato menghadirkan pembelajaran seperti ini minatnya Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan. Lalu ada topik-topik yang sudah disiapkan di portal, tinggal Bapak Ibu gunakan. Topiknya ini menyesuaikan dengan kurikulum. Yang kurikulum nasional nanti disesuaikan di sana. Jadi kalau Bapak mau lihat
Ini dari awal kalau kata lihat ini kayaknya ini hasil karya dari orang luar, tapi ternyata anak Indonesia, dia punya karya yang di Bandung. Ini, tapi negara luar belum gunakan. Ternyata orang Indonesia punya karya. Keren ya. Nah, ada gunung berapi, ada harimau. Nah, siswa tadinya yang kata bicara harimau itu bentuknya kayak gini. Tapi coba kata itu kan, siswa yang semangat. Nah, apalagi dengan suara-suara harimau, itu yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, keuntungannya untuk siswa, untuk guru itu menghemat waktu, artinya lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran. Artinya, katung ambil semalat waktu kayak lebih banyak katung buat media. Itu lebih sedikit, katung masuk langsung tinggal pilih saja. Baru medianya begitu banyak. Kalau untuk siswa ada codingnya di sana, melatih siswa untuk berpikir kompetisional. Nah, di sana. Oke. Kemudian di Asembara Edu ini kalau untuk guru ada alat peraga. Itu alat peraga menyediakan objek-objek yang teruji yang siap dipakai oleh Bapak Ibu. Nah, ini alat peraganya ini. Ini ada alat peraga yang begitu banyak Bapak Ibu. Bicara tentang tulang, bicara tentang yang kimia, binatang-binatang semua ada di sana. Itu alat peraga. Lalu editor ini Bapak Ibu, editor ini menu untuk kita membuat media ajar. Artinya, kita mau bikin media ajar sesuai dengan kebutuhan. Itu ada menu editor. Nah, jadi tidak membutuhkan kita punya kemampuan programmer atau coding. Yang kita pakai saja, drop saja. Pak Guru kalau masuk saya punya laptop, HP. Kalau kata dia kan pakai saya punya laptop, HP nanti jadi laptop. Sahabat dari tadi supaya kamu HP yang ada aktif semua. Sana. Ada belum ada. Belum ada. Nah, materi ini luar biasa sekali. Karena kata 5 orang 50 saja. Kampung semua di tua. Malu tengah dari sendiri. Itu luar biasa. Yang ini kita pun bos-bos yang semua dapat ini. Ya, ini sangat bersyukur atau lanting orang dapat tawang kamu ke. Oke, lalu bahan ajar siap dipakai. Bapak Ibu bisa masuk ini. Inspirasi. Sini. Bapak Ibu langsung buka, ambil saja. Lalu di sana ada 3D-nya sudah siap di sana. Tinggal aktifkan saja Bapak Ibu. Bicara tentang tumbuhan langsung sudah ada di sana. Oke, lalu coding dulu. Jadi buat yang mikir, dia cerita kecil. Tidak saja. Kan nanti yang sekolah baru ini tidak ada, tapi kalau tahu waktu bulan kok aman. Tapi ini nanti di tahap berikutnya kalau saya datang kelas lain. Karena bagaimana Bapak Ibu bisa ambil alat peraga lalu mendesain sederhana saja, atau sesuai dengan Bapak Ibu. Ini anak-anak pasti semangat. Jangan anak semangat juga sebelum juga semangat. Apalagi anak SD, SMP, jadi perasaan kita kita ini pas di SD, SMP pas ini. Kalau gini nih. Oke, di sini ada AI juga yang artinya ketika siswa objek 3D-nya tidak ada, Bapak Ibu bisa minta bantuan di sini untuk membuat 3D objek yang Bapak Ibu inginkan, tapi masih berbayar. Tapi mudah-mudahan ke depannya itu Kementerian Pendidikan sudah kerjasama dengan Asembara Edu supaya bisa kasih gratis kayak gini. Yang penting manfaatkanlah apa yang belajar itu. Ya, memang nanti prosesnya seperti ini. Apalagi kalau anak SD, wih, bersemangat itu. Apalagi pada saat ibu semua sudah gini,
Lain ada guru satu dia masuk sepak ini boleh. Yang ibu itu tidak mengajar atau mengantar. Nanti harus jadi tantangan juga pada guru lain. Kalau gimana itu? Jadi harus kata dari strategi kata mainkan dulu yang lain tuh pakai ini. Supaya yang belum masuk itu tidak masuk lagi. Guru mengajar mengantar. Oke. Oke Bapak Ibu, dengan Assembler Edu ini coba bayangkan. Terlalu besar alat berat, misalkan benda begitu besar, kita bisa menghadirkan di dalam kelas. Nah, coba bayangkan, bicara tentang candi dulu, semua angka candi itu masuk dalam. Ini tidak ada toh? Lalu candi itu yang mungkin ada di sini, kita hadirkan dia di sini di dalam ruangan. Lalu bicara tentang objek yang terlalu kecil, sel. Atau bicara tentang sel, bicara bingung. Ini sel mau dibagi mana? Tapi kalau kita tampilkan di depan, mau silakan bagi ini, akan ini bagi ini. Lalu benda jarak jauh, misalkan planet-planet di bumi, kita bisa hadirkan dengan 3G, bisa bergerak atau gunung berapi. Nah, siapa mau angkat gunung berapi di sini? Yang beda berbahaya itu bisa masukkan. Ideal yang nomor 1, nomor 2 itu adaptasi, itu keterangan. Nanti dia nama ini fungsinya apa. Lalu ini terlalu mahal, yang tadi yang tantangan tadi itu. Mau bikin apa? Alat peraga manusia. Nanti kapal sekolah ini paling mahal. Jadi saya bisa bagi. Oh sudah, tapi bisa. Yang ini Bapak Ibu, ini tanpa fisik. Kalau hadirkan binatang ini hadir di atas meja siswa atau satu HP, baik atau taruh dia di depan papan tulis. Lain sama-sama dengan cuma dia dinosaurus. Mulai dikit, mulai akan baku, baik atau dia mau dia kaki, dia mata. Dong dia boleh ada dinosaurus, tapi dia diambil ada dinosaurus. Itu yang luar biasa dari sejarah ini. Lalu dinosaurus yang punah bisa kata hadirkan dia. Nah ini Bapak Ibu Assembler ini penggunanya itu terintegrasi 1 juta lebih. Negara luar sana sudah gunakan. Lalu setiap bulan itu ada 100.000 pengguna. Dan kalau tambah kantong lagi berarti 1.000 banyak kan? Oke, lalu 90% pengguna dari negara berkembang, negara baju, misalnya Australia. Padahal dulu yang belajaran di kelas itu menggunakan dari Indonesia, anak Indonesia itu dari Bandung. Oke, proyek dilihat itu 32,5 juta. Proyek dibuat 2,5 juta yang ada di sana. Lalu guru tersertifikasi 12.000 lebih. Guru sertifikasi itu artinya yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan ini. Oke. Lalu ada 6.000 lebih aset 3 dimensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, lalu aset pelatihan ini mendunia. Artinya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di dunia juga menggunakan ini. Tapi di sana itu Bapak Ibu, di sana itu belum bayar 1 triliun itu bisa mencapai kalau kata tentang sini 50.000 100.000. Tapi dong Bali, sekolah yang Bali. Tapi katanya Indonesia gratis. Yang penting aku belajar aja. Ini sudah ribuan guru, dia sudah berikan ribuan guru dari Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, Taiwan, Italia, dan Thailand. Coba bayangkan negara luar sana oleh gunakan cuma ada pakai Assembler Edu gitu. Jadi tanggal 30 April sudah kerjasama dengan Indonesia. Ini di seluruh Indonesia lebih dari 900.000 pengguna. Mudah-mudahan atau berarti sudah lebih dari itu. Oke, ini Bapak Ibu di tanggal 30 April kemarin itu Assembler Edu ini sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan sehingga 4,5 juta guru yang punya akun belajar ID dapat kegiatan ini. Artinya kita bisa manfaatkan aplikasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai kayak baru akun belajar atau manfaatkan mana di PNN kata lupa semua, tapi ini langsung di dalam kelas dari aman. Oke, ini contohnya Bapak Ibu, contoh kalian. Ini dekat misalkan kartu materi gunung berapi adalah apa? Lalu tinggal scan dengan QR kode gunung berapi itu yang muncul. Ini awal ini. Yang lain. Masih yang muncul. Ini
sesuatunya. Siswa itu dong langsung semangat. Jangan siswa dulu, guru dulu. Guru semangat. Apalagi siswa tuh, apalagi yang muda ini. Sini tuh, yang dibilang sudah ini kenapa ini masih dulu? Atau zaman-zaman muda? Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih ini pengenalan.